سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita taufik dan hidayah serta memberikan kita kesehatan sehingga dalam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang bahagia. Kedua kalinya salawat serta salam kita junjungkan, hadirkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang beliau juga penuh berjasa dalam membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, maka terlebih dahulu seseorang tidak mendapatkan harta warisan. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan yang menyebabkan orang tersebut mendapat warisan. Itu ada 3. Yang pertama karena sebab nasab, yang kedua pernikahan, yang ketiga yaitu sebab memerdekakan daripada budak. Lalu yang terakhir yaitu sebab penyebab mendapatkan warisan ini, maka ada juga hal-hal yang mencegah daripada mendapatkan harta warisan. Di mana yang pertama daripada hal yang menyebabkan tidak mendapatkan warisan yaitu pembunuh, yaitu qatil. Lalu yang kedua budak. Lalu yang ketiga murtad. Dan yang keempat yaitu ikhtilafud din. Adapun di dalam pembunuhan di sini, yaitu orang yang membunuh salah satu anggota keluarganya, maka ia tidak berhak mendapat harta warisan dari yang terbunuh. Dalam satu kaidah fiqhiyah yang dijelaskan, man ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba biharmanihi.
Oke, jadi yang pertama dari hal yang menyebabkan seseorang tersebut tidak mendapatkan warisan itu adalah pembunuhan. Adapun pembunuhannya di sini itu dilakukan kepada orang yang ia dapatkan harta warisan. Misalkan sekarang Zaid itu adalah bapaknya, sedangkan Amr itu adalah anaknya. Nah, si anaknya ini membunuh daripada Zaid, maka si Amr ini tidak akan berhak mendapatkan warisan daripada si Zaid atau si bapaknya, karena dia adalah seorang pembunuh. Lalu yang kedua yaitu budak. Budak. Misalkan sekarang Bakrul mempunyai budak namanya Aminah. Maka seandainya meninggalnya majikannya ini atau tuannya, ini tuannya meninggal, maka si Aminah ini tidak akan mendapatkan harta warisan daripada Bakrul. Dengan apa? Karena dia masih tergolong ke dalam budak. Seandainya dia merdeka, ya bisa jadi dia akan mendapatkan harta warisan dari tuannya. Namun ketika nanti dia sudah merdeka, maka tidak lagi akan terkekang oleh tuannya, karena itu adalah budak. Namun kalau dikembalikan di dalam ranah yang sekarang, budak ini sama halnya dengan pembantu. Tapi kalau pembantu itu dalam hitungan untuk orang yang merdeka. Adapun untuk budak yang dulu itu seperti pembantu atau seperti hewan peliharaan. Ya, itu budak zaman dulu. Kalian mau pukul boleh, kalian mau siksa boleh, kalian menikahkan dengan siapapun boleh, karena itu seperti halnya dengan hewan peliharaan. Tetapi untuk orang-orang yang jahil yang masih hidup di Arab sekarang itu memperlakukan pembantu yang mereka gaji dengan sama seperti budak. Mereka merasa bahwa mereka tersebut yaitu berhak untuk memperlakukan sebagaimana budak yang dulu. Dan di sini kembali lagi kepada intinya bahwa ketika dia menjadi seorang budak dan tuannya meninggal dunia, maka si budak ini tidak akan mendapatkan harta warisan. Lalu yang ketiga yaitu murtad. Murtad di sini apa maksudnya? Yaitu keluar dari agama Islam. Sebenarnya poin 3 dan poin 4 di sini itu dalam satu artian. Namun di sini dibedakan untuk memperjelas maksud dan tujuan. Adapun yang ketiga ini adalah murtad. Murtad apa arti murtad? Keluar dari agama Islam. Ketika seseorang keluar dari agama Islam, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan lagi harta warisan dari pihak ibu atau bapak, dari kakak dan selainnya. Ketika mereka sudah tidak tergolong lagi di dalam agama Islam, karena pada dasarnya harta warisan ini hanya untuk orang-orang Islam. Berarti murtad, misalkan sekarang kita kembalikan lagi ke Bakrul. Bakrul di sini adalah seorang ayah, sedangkan Aminah ini adalah seorang anak. Ketika ayah ini meninggal dunia dan ternyata si anak ini diulas-ulas atau diselidiki bahwa ternyata anaknya sudah keluar dari agama Islam dan masuk ke dalam agama yang lain. Alhasil ketika dibagikan warisan, maka yang berhak mendapatkan warisan yaitu istri anaknya yang lain. Adapun untuk anaknya yang bernama Aminah, karena sudah keluar dari agama Islam, maka tidak berhak untuk diberikan harta warisan. Dengan sebab apa? Karena murtad, yaitu keluar dari agama Islam.
keempat yaitu berbeda agama. Kenapa tadi saya katakan 3 dan 4 ini adalah poin yang sama? Karena ketika mereka berbeda agama, jelas itu adalah hal yang menyebabkan tidak mendapatkan harta warisan. Maka kembali juga kepada yang pertama. Misalkan sekarang mungkin yang dimaksud ini di sini adalah berbedanya agama tersebut dari sejak kecilnya anaknya tersebut diadopsi oleh orang yang beragama Kristen. Sehingga ketika mereka sudah berpisah dan berbeda agama, maka itulah yang menyebabkan anak tersebut tidak mendapatkan harta warisan. Dan di sini juga tidak bisa kita berikan warisan tersebut kepada orang yang kita mau, tidak. Tetapi di sini khusus dalam ranah kekeluargaan. Sebagaimana apa yang sudah kita pelajari kemarin, sebab daripada mendapatkan harta warisan itu ada berapa tadi? 3. Yang pertama yaitu nasab, yang kedua pernikahan, yang ketiga yang keempat ittihad di ya satu agama, ya karena satu agama. Yang mana daripada ini begitu. Yang pertama tadi karena penyebab daripada dia mendapatkan warisan karena dia ada hubungan nasabnya. Entah dia sebagai anak, entah dia sebagai istri, entah dia sebagai orang tua, entah dia sebagai saudara dan sebagainya. Adapun yang kedua yaitu kemerdekaan. Misalkan sekarang ada budak yang dimerdekakan oleh tuannya, maka sekiranya budak tersebut meninggal dunia yang sudah merdeka, maka si tuannya ini berhak untuk mendapatkan harta warisan dari budak yang dia miliki. Ya, misalkan sekarang Hanafi adalah sebagai tuannya dan Haikal adalah sebagai budaknya. Ya, ini sebagai contoh saja, permisalan saja. Dan ketika si Haikal itu menjadi seorang budak, mengumpulkan sekian uangnya dan membayar kepada tuannya, wahai tuan, saya sudah mempunyai uang supaya saya menjadi orang merdeka, maka saya akan membeli diri saya sendiri. Unin jawab Hanafi. Alhasil si Haikal merdeka. Jarak 1 bulan ternyata si Haikal ternyata mendapatkan sekian uang tersebut dengan menjual ginjalnya. Dengan menjual ginjalnya. Alhasil dalam jarak 1 bulan ternyata ginjal yang satu tersebut yang masih tersisa tidak bisa untuk menghidupi kehidupannya Haikal. Dan alhasil Haikal meninggal dunia. Harta yang dimiliki Haikal yang selama berjuang selama 1 bulan tersebut atau sisa daripada penjualan ginjal tersebut itu masih disimpan oleh Haikal dan itu dapat diwarisi kepada tuan yang tempat dia dulu dimerdekakan. Paham? Adapun yang ketiga yaitu pernikahan. Ya, misalkan sekarang si Haikal menikah dengan Aminah, ya, menikah dengan Aminah, lalu si Aminah ini juga mendapatkan warisan nanti daripada si Haikal. Kenapa mendapatkan warisan? Padahal tidak ada hubungan keluargaan, yaitu karena sebab pernikahan, yaitu menjadi istri daripada si Haikal. Maka si istrinya nanti berhak mendapatkan harta warisan daripada suaminya. Lalu yang terakhir adalah hal yang menyebabkan mendapatkan warisan itu satu agama. Ketika mereka masih dalam ranah agama Islam, tidak keluar dari agama tersebut, maka dia akan mendapatkan harta warisan. Namun kalau sudah keluar, maka mereka akan tercegah untuk mendapatkan harta warisan. Sampai di sini paham? Lalu saya akan tanya kepada kalian apa yang Anda pahami. Sebelumnya tadi saya sudah bertanya, apakah Anda